Kegaduhan yang terjadi sejak tanggal 5 dan 6 September tahun 2024 di Yayasan Prabai, Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, kemarin masih penuh misteri. Sejumlah awak media yang mendatangi yayasan tersebut tidak mendapatkan informasi yang jelas, karena seluruh pengurus yayasan dan pembina bungkam no comment, tidak ada yang mau memberikan tanggapan dan konfirmasinya. Sabtu 8 Agustus 2024, aktivitas di SMA dan di SMK Praba menjadi vakum terhenti, tidak ada kegiatan belajar dan mengajar, para siswa dan siswi berkeliaran di luar ruang kelas, tanpa ada guru dan kepala sekolah nampak yang hadir dan berada di lingkungan yayasan pada saat itu. Ada Ketua Pembina Babin Kamtipmas Desa Trimodadi, Babinsa, Kepala Desa Trimodadi, Camat Abung Selatan, dan para pengurus Yayasan Praba yang baru. Namun, mereka tidak bisa kendalikan situasi tersebut, sehingga para siswa dan siswi terpaksa dipulangkan tanpa adanya kegiatan belajar dan mengajar. Di lain hari, awak media meminta konfirmasi kepada penasehat hukum Yayasan Praba dari LBH Awalindo Lampung Utara, Bapak Samsi Eka Putra, SH. Penasehat hukum menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pembina itu sudah sesuai dengan peraturan atau Akta Notaris Nomor 9 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa masa jabatan pengurus Yayasan Praba berakhir di tahun 2022. Namun sudah sampai dengan tahun 2024, sudah 2 tahun berlalu, barulah dilakukan resapel penyegaran pengurus yang baru. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2022 itu sedang terjadi konflik internal keluarga, sehingga pembina dan pengurus tidak terpikir untuk melakukan pergantian ataupun pengangkatan kembali pengurus yang baru. Bahkan pembina yayasan sudah pernah memasukkan aset yayasan itu di dalam gugatan gonogini untuk dimilikinya secara pribadi. Namun, karena yayasan adalah harta terpisah, maka tidak dapat dijadikan harta gonogini. Pergantian pengurus yayasan yang dilakukan secara sepihak tanpa proses dan mekanisme yang benar, maka tentu pergantian pengurus tersebut menjadi pergantian yang improsedural, sehingga menimbulkan kekacauan yang akibatnya siswa-siswi SMA dan SMK Praba menjadi korbannya. Lebih lanjut, penasehat hukum menjelaskan bahwa dengan terjadinya kekacauan di Yayasan Praba tersebut, ini menunjukkan bahwa pembina yayasan dan pengurus yang baru tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola yayasan tersebut, ungkapnya. Padahal Yayasan Pendidikan Praja Muda Karana Bhakti PPRABA yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunia pendidikan, di tangan pembina dan pengurus yang baru, kali ini justru yayasan tersebut menjadi kacau balau dan terancam akan bubar. Maka sudah selayaknya para stakeholder yayasan terus segera mengambil langkah penyelamatan, agar nama baik yayasan dapat kembali pulih dan aktivitas sekolah dapat kembali normal seperti biasanya. Di tempat dan waktu yang terpisah masih di lingkungan Yayasan Praba, usai menghadiri rapat koordinasi antara pengurus yayasan yang baru dan pihak sekolah SMA dan SMK Praba, Kepala Sekolah SMK, Adita Permadi, SE, menjelaskan kepada awak media bahwasanya apa yang dilakukan oleh pembina ini adalah sesuatu yang ngawur. Sebab selama Bapak DRS Rubianto menjabat sebagai pembina, tidak pernah ada rapat ataupun berkoordinasi dengan para pengurus yayasan dan pihak sekolah, sehingga dia tidak mengetahui bahwa saya adalah sekretaris pengurus yayasan yang ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah sementara. Sebelum pihak yayasan mendapatkan sosok kepala sekolah yang memenuhi syarat dan berkompeten, kalau saya diberhentikan selaku pengurus yayasan, maka tugas dan fungsi saya yang diperbantukan di sekolah SMK tentu secara include juga ikut tutupnya. Bagaimana hari ini kita menyiapkan mental untuk besok Senin kita masuk sekolah. Terkait dengan pemecatan kepala sekolah dan guru-guru, seperti apa itu tanggapannya? Yang jelas saya tadi sudah menyampaikan ke ketua, intinya saya ada dualisme perasaan. Di satu sisi saya diberhentikan dari pengurus, di satu sisi saya harus dituntut profesional untuk jiwa sosial, menertibkan anak-anak, mendidik anak-anak. Jadi tadi saya minta jaminan bahwa saya harus memulihkan psikis. Kalau camat sudah menjamin, mudah-mudahan besok camat dan staf memantau pelaksanaan. Untuk kelanjutan permasalahan ini tadi sudah sempat disampaikan di dalam, beracara silahkan, tapi pendidikan anak kita selesaikan. Jadi mungkin beracaranya tetap
Buser Bayangkara TV Syamsir Harne dan tim melaporkan dari Yayasan Praba, Trimodadi Lampung Utara.